Assalamualaikum anak-anak hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat Pagi, pagi. pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Tampaknya masih pada lesu nih. Kenapa? Belum sarapan, Bapak. Belum sarapan? Sama. Iya. Ya, sama. Masih ngantuk, Pak. Semangat atuh. Kita kebetulan hari ini hari Senin dan barusan sudah melaksanakan upacara bendera. Ya, tadi amanat yang disampaikan oleh pembina upacara tentunya kalian juga semua mendengar ya. Kita sama-sama harus selalu apa? Yo. Disiplin Bapak barusan. Disiplin, betul, betul. Ayo, ya maaf. Oke, silahkan Ayu pimpin doa untuk pertemuan kita hari ini. Ayu. Terima kasih Bapak. Baik, alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, bagus, terima kasih. Saya cek kehadiran semua dulu ya. Iya Bapak. Ai, hadir. Hadir, Pak. Ayu, Hadir Bapak. Agnia, Hadir. Mona Lisa, Hadir, Bapak. Siti Saripah, Hadir Pak. oke, Erlina, Hadir Pak. Siti Haula. Hadir Pak. Lah, ini temannya mana satu lagi, Resti? Belum masuk Pak, kayaknya kesiangan. Jangan macet ya di jalannya. Iya Pak. Baik, sambil nunggu temannya yang datang, silakan untuk ketua kelas menyalakan terlebih dahulu InFocus yang akan Bapak gunakan. Mohon kerjasamanya. Siapa? Saya bisa Pak. Boleh Nah, ya, saya ketua juga. kelas Iya. harus jadi contoh yang baik kan? Iya Pak. Oke. Udah nyala? Udah Saya akan Pak. menampilkan bahan ajar yang akan digunakan hari ini ya. Tampil di semuanya ya. Ada, Pak. Oke, sebelum ke pembelajaran, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pertemuan kemarin apa? Ayo, Iklan Bapak ya. kurang tepat. Siapa ayo? Berita ya Pak ya. Apa? Berita. Eksposisi Bapak. Ini pada tampaknya karena keasikan libur. Cerpen, Pak. Tampaknya keasikan libur nih jadi lupa. Ada yang masih ingat? Dongeng, Bapak, dongeng. Pak ya. Tuh kan makin kesini makin ngawur. Ayo, Pengertian ayo. teks. Siapa yang masih ingat? Oh, Pengertian ya? eksposisi Nah, Pak. iya. Eksposisi Bapak. Kita hari ini dan pertemuan yang lalu masih belajar tentang teks Posisi. Eksposisi. Ada yang masih ingat kemarin kita ngebahas apa saja? Pengertian Bapak ya. Pengertian apa? Ayo pengertian teks eksposisi. Bertukar pendapat ya Pak ya. Bertukar pendapat. Oke, itulah Lupa, pengertian teks Pak. eksposisi apa? Argumen bukan, Pak. Argumen. Kalau argumen apa? Siapa yang tahu? Apa ya? Pendapat Pak. Barusan teks eksposisi mengemukakan pendapat. Berarti argumen secara otomatis adalah sebuah
Pendapat. Aku benar. Aku benar. Awas, jangan sampai lupa mentang-mentang hari ini kita beda lagi materi. Lantas materi yang kemarin semata-mata kalian langsung lupakan, jangan seperti itu ya. Oke, anak-anak Iya, hebat. Bapak. Oke, silakan ketua kelas untuk melanjutkan slide ini. Boleh belajar sambil belajar. Nah, oke. Hari ini kita akan mempelajari lanjutan mengenai teks eksposisi, yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi berdasarkan gagasan-gagasan yang dibaca ya. Sebelum ke pembelajaran, ini kompetensi dasar daripada materi yang barusan ataupun materi yang hari ini akan kita pelajari, yaitu adalah menyimpulkan isi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Oke. Indikator pencapaian kompetensinya menemukan gagasan umum sebagai dasar menyimpulkan isi teks eksposisi yang didengar dan dibaca. Menganalisis jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umum pada teks eksposisi yang dibaca. Menyimpulkan isi teks eksposisi yang dibaca. Oke, lanjut ketua kelas. Tujuan pembelajaran hari ini. Dalam proses pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menemukan gagasan umum dengan benar dan mandiri. Siswa dapat menganalisis jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umum dengan penuh rasa tanggung jawab. Siswa dapat menyimpulkan isi teks eksposisi dari majalah yang dibaca dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, itu KD, KI, dan juga tujuan pembelajaran yang memang harus kalian dapatkan di pertemuan kita hari ini. Oke, sebelumnya minggu yang lalu Bapak sudah membentuk kelompok bersama kalian. Masih ingat kelompoknya? Lupa, Bapak. Saya ingatkan kembali ya. Lupa, Kelompok Pak. 1 yaitu Ayu sama Siti Saripah. Itu kelompok 1. Ya, Kelompok Pak. 2 Siti Aula sama Mona Lisa. Siap, Bapak. Kelompok 3 Siap, Pak. Erlina sama Ai. Ya, kelompok Siap, 4 Bapak. Nia sama rekan kalian yang belum datang hari ini tuh, Resti ya. Oke. Pak, gimana dong? Masa sendirian, Pak? Ya, tunggu aja. Siapa tahu nanti sekitar 5 menit atau 10 menit lagi dia datang ya. Iya, Biasanya kan kasihan seperti sendiri. itu. Telat, kadang macet ya, kadang harus bantu dulu orang tua gitu dia mah. Gabung dulu aja sama kelompok lain ya, Pak ya? Boleh ya? Ya, Jangan itu ikut, nantilah, jangan ikut nanti kelompok aku. dikondisikan. Kalaupun memang teman kamu Resti tidak datang juga, bolehlah digabung. Berarti mungkin nanti jadi ada 3 kelompok, tidak 4 kelompok ya. Oke. Ya. Silahkan masing-masing kelompok menyimak tayangan video yang akan KM putarkan. Silahkan simak ya. Suaranya jangan sampai tidak didengar. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media.
Anggapan katrol ketika tidak memiliki akun sosial media nampaknya sudah menjadi budaya lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi pengguna. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David Ricardo, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Oke, ya. Sudah dilihat semuanya, sudah menyimak. Sudah Bapak. Sudah Bapak. Nah, kebetulan nih temannya Bu Agnia sudah datang nih, Resti. Ya, Resti. Halo Resti. Dari mana Resti? Resti habis dari mana? Mungkin Oke. ngantuk Pak, jadi diam Ya. aja. Oke, kita lanjut. Terkait tayangan video yang barusan, Bapak mau bertanya nih, boleh? Oke, Boleh, yang Pak. pertama, gagasan apa yang kalian temukan dari tayangan video yang barusan? Apa kira-kira gagasannya? Ayo, siapa yang tahu? Gadget ya Pak ya. Gadget. Oke, ada lagi yang lainnya? Penggunaan sosmed, Pak. Penggunaan sosmed. Ada lagi yang lainnya? Haula nih dari tadi diam aja. Haula, kenapa? Iya Pak, saya lagi sakit gigi Pak. Oh, sakit gigi. Cepat sembuh ya, Haula. Iya, saya mau jawab dong Pak, boleh nggak Pak? Boleh. Nah, gitu dong. Ayo. Jawabannya fenomena gadget di kalangan remaja, bener atau enggak Pak? Fenomena gadget di kalangan remaja. Remaja. Yang mana? Oke, mungkin kalian juga lihat ya anak-anak, barusan pengaruh daripada gadget tahun-tahun ini sangat luar biasa dampaknya. Pertanyaan yang kedua, apa yang kalian lakukan setelah melihat gadget tersebut? Jangan berlebihan ya Pak ya. Maksudnya apa nih? Itu menggunakan handphonenya, gadgetnya harus seperlunya. Oh, Harus tahu waktu, Pak. Oke, sesuai Iya. waktu. Ada lagi, ini Erlina masih diam aja. Jangan main HP aja. Jangan main HP aja. Ya, betul semuanya ya. Intinya kalian semua harus bisa membagi waktu mana untuk menggunakan gadget, mana untuk Belajar. belajar. Oke, baik. Kita awali materi sekarang. Barusan sudah ada yang mencoba menjawab tentang gagasan. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, silakan kalian simak yang ada di salin dia, yang ada di layar. Gagasan utama itu apa? Simak ya. Sudah disimak? Sudah. Siapa yang mau mencoba gagasan utama itu apa?
Ayo, apa? Gagasan umum atau ide pokok itu apa? Ini harus dipancing terus ya. Ini kelas Intinya ini bukan, apa? Pak. Coba aku, Pak. Inti. Inti dari Inti, sebuah paragraf oke. ya, Pak. Selain inti apa? Saripa. Ya, Pak, inti dari sebuah paragraf. Oke. Membahas tentang apa gitu. Oh, ya, betul ya. Gagasan umum itu bisa disebut dengan ide Pokok. pokok. Seseorang dapat menyampaikan gagasan berupa hasil pemikiran, pandangan, atau pelatihan dalam bentuk tulisan tersebut yang disajikan dalam teks eksposisi berbentuk artikel ilmiah. Ya, sebagaimana tadi. Oke, dilanjut sekarang. Gagasan umum dan gagasan utama itu sama dengan ide pokok nantinya dan berakhir dengan kalimat utama. Ya, kalimat utama. Gagasan khusus apa? Merupakan gagasan yang Mendukung. mendukung Gagasan umum. Gagasan umum. Baik. Sekarang kita pelajari jenis paragraf. Di layar ada tiga. Ada Ada, Pak. jenis paragraf secara umum itu ada tiga. Yang pertama apa, Mona? Deduktif, Bapak. Oke. Erlina yang kedua. Induktif, Pak. Oke. Ayu Campuran, Bapak. kurang. Nah, ada yang tahu tidak? Paragraf deduktif itu apa? Gak tahu, Bapak. Nggak tahu. Aku tahu, Pak. Apa, Saripa? Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya itu ada di belakang. Kurang tepat. Oh, kurang tepat ya? Saripa. Ada yang bisa menambahkan nih? Saripa udah hampir benar. Cuma kepleset sedikit. Nih, ada yang bisa membantu? Boleh. Ai, kemana suaranya belum ada nih? Dari tadi, Ai. Oke. Ini ya, Bapak luruskan. Paragraf deduktif itu adalah sebuah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di Awal. Ya, akhir. Saripa kemana aja, ingetnya akhir aja nih. Ya, oke. Kita lanjut ke jenis paragraf yang kedua, yaitu adalah paragraf Induktif. Ada yang tahu paragraf induktif itu apa? Aku. Apa, Mona? Silakan. Paragraf yang itunya apa ya? Pokoknya yang letaknya di akhir tuh. Aku Oke. lupa. Ada yang mau menambahkan apa yang barusan Mona sampaikan? Katanya akhir, seperti itu katanya. Ide pokoknya ya, Pak ya. Oke. Jadi secara jelas paragraf induktif itu adalah sebuah paragraf yang letak gagasan utamanya itu berada di akhir paragraf. Oke. Kita ke jenis paragraf yang terakhir atau yang ketiga. Di sini adalah paragraf campuran. Ya. Ada yang mau mencoba paragraf campuran itu apa? Ayo. Gak tahu, Pak. Agnia kayaknya, Pak. Agnia iya kan tuh, ranking Agni. 1, Pak. Iya nih, Agnia ini biasanya serba tahu nih.
Itu bukan, Pak. Campuran tuh berarti deduktifnya ada, induktifnya ada gitu ya? Oke. Benar nggak, Pak? Bisa. Ada lagi yang bisa menambahkan? Gak tahu, Pak. Nggak tahu? Aku boleh enggak? Ya, boleh coba. Yang bertingkat-tingkat bukan, Pak? Kalau nggak salah mah Yang bertingkat. bertingkat-tingkat itu bangunan. Oh ya, pokoknya mah kalimat yang bertingkat. Kalau nggak salah mah Bapak Kalau nggak kemarin kan salah, bilang. ya kalau nggak salah harus benar, Mona. Ya, Aku. jadi apa Saripa? Paragraf campuran itu karena campuran berarti paragraf yang ide pokoknya itu ada di awal dan akhir. Betul nggak ya? Nah, betul. Tepuk tangan untuk Saripa. Oke. Jadi Aduh, nanti ini yang jadi ya. ranking 1 kayaknya Syarifah ya, aku kalah nih. Iya, tadi Alifnya kurang lengkap jawabannya. Ya. Tapi dapat kalah nilai kan, terus Pak, nih. tetap ya. Iya, oke. Baik. Nah, dari ketiga jenis tersebut, silakan lanjut KM. Bapak akan menampilkan contoh teks, ya. Contoh teks ataupun contoh paragraf. Silakan Erlina baca. Bacalah paragraf berikut. Bagi kami, komunikasi menjadi sarana cukup penting. Dengan komunikasi, kami bisa mengungkapkan gagasan kepada orang lain. Dengan komunikasi yang lancar, segala hal yang berkaitan dengan pengetahuan akan cepat tersebar. Demikian pula dengan keterampilan berbahasa, hubungan sosial akan tercipta. Kira-kira nih paragraf yang barusan dibacakan oleh Erlina masuk kepada jenis paragraf apa? Ayo. Ingat barusan ada yang di awal, ada yang di akhir, ada yang awal sama akhir. Ayo, siapa? Aku tahu, Pak. Apa, Saripa? Itu paragraf induktif. Paragraf Yang di akhir apa ya? Induktif atau deduktif ya? induktif. Induktif. Oke, ada yang mau menambahkan yang lain? Ya, induktif. Ada yang mau menambahkan yang lain? Deduktif, Pak. Deduktif. Nah, itu ya Saripa nih dari tadi agak ketukar terus nih awal akhirnya. Lihat Ya. Ayu. Ya. Yang nggak jadi ranking 1 atuh Bapak. Nanti diganti Siap, sama Pak. Ayu rankingnya. Oke. Paragraf ini masuk ke dalam paragraf deduktif. Ya, itu ya Saripa ya. Gagasan umumnya kira-kira yang mana yang menjadi gagasan umumnya? Lupa. Oke, silakan KM dilanjutkan slide-nya. Nah, ini ya di sini ada gagasan umum. Gagasan umumnya yaitu bagi kami komunikasi menjadi sarana cukup penting. Gagasan pendukungnya apa, Mona? Jangan ngobrol aja, Mona. Iya, Gagasan pendukungnya apa, Mona? dengan komunikasi kami bisa mengungkapkan gagasan Terus kepada orang lain. ini kamu sakit? Enggak, aku mah takut sama Bapak. Kenapa takut? Tadi Bapak aku nggak ngobrol.
Maaf ya, maaf. Oke. Iya, Bapak. Maaf, jangan sedih. Oke, Bapak bantu ya. Iya. Gagasan pendukung dari paragraf yang barusan itu adalah dengan komunikasi kami bisa mengungkapkan gagasan kepada orang lain dengan komunikasi yang lancar. Segala yang berkaitan dengan pengetahuan akan cepat tersebar. Demikian pula dengan keterampilan berbahasa, hubungan sosial akan tercipta. Itu ya Mona ya. Iya, Bapak. Terima Bapak akan kasih. tampilkan contoh paragraf yang kedua. Kalian harus bisa menebak kembali nih jenis paragrafnya. Oke, sekarang yang bacanya Haula baca. Yang mana Bapak? Yang ini Bapak? Ini ya gerakan pencinta. Oke, baik Bapak, saya baca sekarang ya. Boleh. Gerakan Haula. pecinta alam mulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Sudah, Bapak? Oke, terima kasih Haula. Nah, ini paragraf yang kedua. Kira-kira ini masuk ke dalam jenis paragraf apa anak-anak? Ayo, yang tahu, ayo. Paragraf Susah, Pak. susah. Iya, ada kata merupakan ya, Pak, di bawah ya. Oh, berarti itu induktif, Pak. Nah, iya, ayo. Ini merupakan induktif karena berada di akhir paragraf ya. Oke. Silakan KM lanjutkan. Saya pintar ya, Pak. Ya, pintar. Jadi nih menggantikan ranking satunya. Nah, ini ya. Paragraf barusan itu masuk ke dalam paragraf induktif. Gagasan umumnya. Erlina baca gagasan umumnya. Bapak, Semacam itu. Bapak, saya boleh izin ke belakang sebentar? Boleh, jangan lama-lama ya. Ya, makasih Bapak. Ya, silahkan. Ya, lanjut Lanjut, Bapak. Erlina. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Oke, gagasan pendukungnya. Saripah, siapa? Ayo. Dibaca ya Pak ya. Ya, silakan. Gagasan pendukungnya, gerakan pecinta alam mulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Udah, Pak? Nah, oke. Cukup contohnya atau tambah lagi? Cukup, Pak. Cukup. Mana yang lainnya? Cukup atau tambah? Tambah ya, satu lagi ya. Tambah ya. Oke, silakan. Nih. Resti silakan baca. Kebetulan baru datang nih, kesiangan. Habis dari mana? Bantu-bantu Iya, dulu orang Bapak. tua. Macet. Iya Bapak, maaf saya kesiangan. Abisnya hujan, Pak. Oke, baik. Ini baca dulu ya, Resti silakan. Baik, Pak.
Jeruk nipis ternyata memiliki beragam manfaat. Jeruk nipis dapat digunakan untuk mengobati batuk secara alami. Jeruk nipis juga dapat dijadikan minuman untuk menyegarkan tenggorokan. Selain itu, dapat juga dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Jadi, ternyata jeruk nipis memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Oke, terima kasih Resti. Nah, ini Sama-sama, Bapak. ini kira-kira Bapak. masuk ke dalam jenis paragraf apa nih? Ayo, siapa yang Bol- tahu? Boleh saya jawab, Bapak? Boleh. Apa Resti jawabannya? Sepertinya ini termasuk ke dalam induktif ya, Pak? Induktif. Iya. Coba baca lagi. Itu kayaknya kan gagasan utamanya ada di akhir. Iya. Oke. Ada Benar. dua, ada Ada dua, dua ini. ada dua. Ya, Iya. iya, ada Oh. Di dua. situ ada kata manfaat ya. Oh, iya. Berarti apa Resti? Campuran ya, Pak? Nah, iya, tepuk tangan. Hore. Ini merupakan paragraf campuran. Puran. Yang menjadi gagasan umumnya itu yang pertama adalah Jeruk nipis ternyata memiliki beragam manfaat. Oke, yang kedua. Jadi, ternyata jeruk nipis memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Oke, baik. Sampai sini kira-kira paham ya apa yang dimaksud dengan paragraf induktif, deduktif, dan campuran. Paham anak-anak? Paham, Bapak. Paham, Bapak. Sudah membagikan LKPD di masing-masing kelompok. Ya, udah membagikan kelompoknya. LKPD. Nah, ada. Ada Bapak. Di situ ada 3 lembar yang harus secara kelompok isi. Itu LKPD yang pertama terkait tentang bacaan sebuah teks eksposisi dengan judul apa? Ayo. Mengolah sampah Mengolah sampah rumah tangga. tangga. Siapa yang mau mencoba membacakan ini? Mohon maaf, Pak. Saya aja Mana? Pak aja, tapi Lama kekecilan kalau Pak mau. tulisannya. Iya. Iya. Kecil, Pak, layarnya, Pak. Oh, kecil. Itu kan ada di lembar kerjanya, tinggal baca. Iya, sudah saya kirim loh kawan-kawan. Coba lihat ya. Iya, ayo baca. Atau siapa nih perwakilan satu paragraf aja lah. Saya, Pak. Oke, boleh. L ini tugas kelompok ya, Pak ya. Iya. Bacalah teks eksposisi berikut. Mengolah sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga dibagi menjadi 2, yaitu sampah cair dan sampah padat. Sampah padat bisa diartikan sebagai sampah organik yang tidak dapat diuraikan oleh bakteri. Misalnya plastik, kaleng,
kertas, botol, tisu, dan lain sebagainya. Oke, udah cukup. Ayo. Nah, Ya. silakan masing-masing kelompok. Ingat tadi kelompoknya ya ada 4. Baca teks tersebut lalu kerjakan LKPD-nya. Itu ada 2 loh yang harus kalian kerjakan. Ya, ada 2. Ada dua-duanya ada? Ada, Pak. Ada. Oke, silakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Jangan lama-lama karena nanti akan presentasi nih ya tiap kelompok. Oke, sudah nih 10 menit. Siapa yang mau mencoba mempresentasikan terkait LKPD yang satu? Ayo, siapa? Kelompok mana? Nah, kelompok mana dulu? Ayo. Di sini tugasnya kalian harus menentukan jenis paragraf daripada teks eksposisi yang barusan Ayu baca tentang mengolah sampah rumah tangga. Paragraf 1 kira-kira jenis paragraf apa? Ayo. Ini udah 10 menit loh. Ayo. Presentasi sekarang. Susah Bapak. Sebentar dulu Pak, susah Pak. Barangkali kelompok yang lain ada yang sudah atau tidak cukup waktu 10 menit. Saya tambah lagi 5 menit lagi atuh ya. Iya, Pak. Oke, saya tambah Ya, Pak, waktu. bentar ya. Jangan lama-lama nih. Semuanya harus bisa, harus sudah. Oke, saya tambah 5. Udah 5 menit, masa belum cukup juga? Ayo, ada yang mau membacakan hasil kerjanya kelompoknya masing-masing? Ayo. Ini kelas ini kenapa kayak loyo? Terlalu sulit ya materinya? Iya, tunggu, Pak. Oh, Kerja. Bu atuh. iya. Kalau satu aja boleh, Pak, sebutinnya. Boleh, satu-satu aja, satu paragraf. Sok. Yang paragraf pertama, gagasan umumnya, sampah rumah tangga dibagi menjadi 2, yaitu sampah cair dan sampah padat. Betul nggak, Pak? Nah, betul. Gimana nih kelompok yang lain? Betul tidak? Resti, kita bener. Betul ya. Ore. Jenis paragrafnya apa nih, Agnia? Deduktif, Pak. Deduktif. Oke, baik. Silakan kelompok yang lain nih. Kelompok Agnia pun sama Resti sudah bisa menjawab. Ayo, kelompok yang lain jangan sampai kalah. Paragraf kedua nih, paragraf kedua, ayo. Aku boleh, Bapak. Boleh, Mona. Sama siapa tadi? Ayo, rekannya. Sama Siti Haula. Siti Haula. Oke, silakan. Gagasan umumnya di paragraf kedua itu sudah sepatutnya menanamkan pengetahuan mengenai pengolahan sampah rumah tangga kepada setiap anggota keluarga. Betul, Bapak? Nah, betul. Yeay, Haula, kira-kira paragrafnya apa ini jenisnya? Induktif, Bapak. Nah, Aduh, induktif. apa ya, Pak? Kok saya bingung ya, Pak? Apa? Bingung Mona, kenapa? apa sih Mona? Saya tadi lagi sakit gigi, Mona. Iya, tadi kamu ke belakang sih. Ya, habis pipis. Iya, Induktif kayaknya. Ya, Pak ya? Bener nggak, Pak? Iya, betul. Paragraf yang kedua masuk ke dalam jenis paragraf induktif. Oke. Siti tangan kita untuk benar. kelompok yang lain. Yeay, Dilanjut, hore. silakan.
yang tahu paragraf ketiga? Ayo. Aku, Pak. Boleh, silakan Saripa. Sama siapa temennya Saripa? Sama Agni. Agni, oke. Baik, Apa? Bapak. Saya akan mempresentasikan pemahaman jenis-jenis paragraf dan gagasan umum yang terdapat pada paragraf nomor 3. Pada paragraf nomor 3 itu merupakan jenis paragraf deduktif. Untuk gagasan umumnya, yaitu terdapat pada kalimat ada beberapa cara untuk memberikan pengetahuan tentang pengolahan sampah. Mungkin itu saja Pak, presentasi dari kelompok 1 perihal paragraf nomor 3. Terima kasih. Terima kasih. Dengan berakhirnya presentasi kelompok 1, berakhir pula daripada presentasi kelompok di kelas C ini ya. Oke, baik, kita lanjut setelah melaksanakan LKPD. Tadi sudah dinilai juga oleh Bapak. Rata-rata nilainya ada yang sudah cukup baik nih dengan kelompok Aing. Ini kenapa nilainya kurang? Apa yang belum dimengertinya, Ai? Iya Pak, maaf itu yang jenis-jenis paragrafnya kurang paham Pak. Jenis paragraf apa yang kurang pahamnya? Itu yang menentukan apa gagasan utamanya Pak, masih bingung. Ada yang mau membantu menjawab nih, rekan-rekannya nih. Ayo, gagasan umum katanya. Ada yang mau membantu menjawab? Ayo. Ini udah loyo nih, padahal baru berapa menit ini kita bertemu. Masih ada waktu loh, 10 menit. Bapak di sini. Ayo. Nah, itu menjadi PR ya. Menjadi PR, bisa? Ya Pak. Oke. Ya. Baik, kita tarik kesimpulan pertemuan kita hari ini. Sebelum ke kesimpulan, tepuk tangan untuk kelas C. Oke. Kesimpulannya apa nih, KM? Kesimpulannya, gagasan umum dalam teks yang barusan itu atau inti atau dasarnya ada 3 ya Pak ya, yang barusan teks eksposisi itu ada 3 paragraf. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, ada paragraf campuran. Ya, betul. Jadi intinya dari pertemuan kita hari ini, kita fokus ke dalam jenis paragraf. Baik, pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari masih di materi teks eksposisi ya anak-anak. Dilanjut dengan materi tentang struktur teks eksposisi. Sebelum Bapak meninggalkan kelas, seperti biasa kita yel-yel dulu ya anak-anak. Iya Bapak. Iya Bapak. Boleh. Kalau Bapak bilang bahasa Indonesia, kalian jawabnya apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Lupa nih. Oke. Bapak bilang bahasa Indonesia, kalian bilang ini bahasaku, ini diriku, bahasa pemersatu, jaya. Berbeda anak-anak? Oke, kita ulangi. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku, bahasa diriku, jaya. Jaya. Terima kasih Bapak ucapkan untuk kelas C yang telah sangat baik dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau Bapak dalam mengajar kalian masih banyak kekurangan. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.